Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebagai umat Kristiani secara khusus maupun umat manusia secara umum, layak kita bersyukur bahwa kita mempunyai Allah yang begitu mengasihi kita. Allah yang Maha Kasih ini memberikan putranya untuk kita, bukan hanya memberi untuk menjadi teman hidup, tetapi lebih dari itu memberikan segala-galanya untuk keselamatan kita, membebaskan kita, mengantar kita sekalian memasuki kerajaan-Nya. Cinta Allah itu pada malam hari ini kita rayakan. Yang pertama yang kita rayakan adalah Yesus hendak berpisah dengan para murid-Nya. Pada setiap perpisahan selalu diiringi dengan perjamuan, makan bersama, melepaskan kepergian. Walaupun para murid tidak tahu bahwa yang dilakukan oleh Yesus adalah makan bersama untuk terakhir kalinya bersama dengan mereka. Di sisi yang lain, perjamuan malam terakhir adalah perjamuan cinta, di mana Allah mencintai umat-Nya, mencintai bangsa Israel secara khusus, dan kemudian mencintai kita semua yang percaya kepada Allah maupun orang-orang yang masih ragu dan belum percaya. Apa yang diingatkan kepada kita sekalian dalam bacaan pertama? Penulis kitab Keluaran memberikan gambaran kepada kita sekalian, bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Bagi kita sekalian, bukan lagi bulan ini, melainkan hari ini hendaklah menjadi hari permulaan. Permulaan untuk kita kembali menjalin relasi dengan Tuhan, kembali datang mendekatkan diri pada Tuhan setelah hampir setahun kita tinggalkan, hampir 2-3 bulan kita tinggalkan, atau bahkan hampir 1 minggu kita tinggalkan. Allah kembali mengundang kita sekalian datang. Dalam Dia ada kehidupan, dalam Dia ada pengampunan, dalam Dia ada belas kasihan. Karena itu maka apa yang disampaikan kepada kita dalam bacaan pertama, bangsa Yahudi diminta untuk mempersembahkan seekor anak domba yang masih muda, yang berumur setahun, yang tanpa cacat. Kita diminta untuk mempersembahkan kemurnian hidup, kemurnian hati kita, kemurnian jiwa kita. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang diingatkan pada kita sekalian dalam bacaan Injil? Yesus hendak membasuh kaki para murid-Nya. Petrus mengatakan bahwa Tuhan, jangan kakiku saja, melainkan tangan dan kepalaku. Tetapi Yesus memberikan jawaban kepada dia dan kepada semua orang yang mendengarnya, tidak semua kamu bersih. Pernyataan yang sama hari ini disampaikan kepada kita semua. Pada malam hari ini kita harus kembali melihat pada diri kita. Yesus mengatakan, tidak semua kamu bersih. Mungkin wajah kita bersih, mungkin pakaian kita bersih, tetapi belum tentu kita bersih dalam hal tingkah laku kita, pikiran dan perasaan kita, hati kita, jiwa kita. Karena itu kita diminta untuk datang pada Yesus agar Ia membasuhnya, agar Ia mencucinya. Tetapi Yesus sudah membasuh dan mencucinya melalui tubuh dan darah-Nya. Ia memberikan darah-Nya bagi kita sebagai makanan. Ia memberikan tubuh-Nya bagi kita sebagai makanan.
Kita diharapkan untuk bersatu dengan Yesus, bukan sebatas iman, melainkan persatuan yang sempurna. Yesus masuk dalam diri kita, kita harus tinggal bersama dengan Dia, Dia akan tinggal bersama dengan kita. Seringkali Tuhan mau datang pada kita, tinggal dalam diri kita, tetapi kita tidak mau tinggal bersama dengan Dia. Kita menghindar dari Tuhan, kita menjauhkan diri dari Tuhan, kita mengabaikan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka apa yang diingatkan kepada kita sekalian oleh Paulus dalam bacaan kedua, Paulus mengatakan, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan. Apa yang malam hari ini disampaikan kepada kita sekalian sudah disampaikan oleh Yesus pada perjamuan malam terakhir. Yesus mengatakan bahwa ini adalah perjanjian baru dan kekal. Lakukanlah ini untuk selalu mengenangkan daku. Kita selalu diminta untuk melakukan Ekaristi, menghadiri misa kudus, menerima tubuh Tuhan, dan seterusnya. Tetapi kehadiran Kristus ini diharapkan untuk membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita, memeteraikan kehidupan kita, tingkah laku kita, agar selaras sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Seringkali Tuhan menghendaki lain, kita melakukan yang bertentangan atau berlawanan dengannya. Hal itu menunjukkan bahwa Tuhan belum sungguh-sungguh mempengaruhi kehidupan kita. Tuhan belum sungguh-sungguh menetap dalam diri kita. Tuhan mungkin mau membasuhi kaki kita. Tuhan mau membasuhi jiwa kita. Tetapi kita masih seringkali menutup diri kita, sebagaimana dikatakan oleh Petrus, tidak layak, tidak pantas engkau membasuh kakiku. Tetapi Tuhan yang Maha Cinta masih mau merendahkan diri, melayani secara total, membersihkan kaki yang kotor, yang seringkali menginjak banyak hal. Bukan hal yang bersih saja, tetapi hal yang berbau, yang busuk, dan seterusnya. Allah tidak menghindar dari semuanya itu. Kita kadang-kadang masih menghindar dari pekerjaan-pekerjaan yang layak. Layak di hadapan Tuhan, layak di hadapan manusia. Tetapi sikap hidup kita yang kotor seringkali kita pertahankan. Kita merasa tidak layak Tuhan dekat dengan kita, Tuhan hadir bersama dengan kita. Maka pada hari ini, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada para muridnya, barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kita semua sudah dibasuh dalam pembaptisan. Dan lebih dari itu, kita semua sudah dibasuh dalam pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan itu membutuhkan tanggapan kita, membutuhkan jawaban kita untuk mengikuti teladannya, saling membasuh kaki, saling mengampuni, saling memaafkan, saling menerima segala macam kekurangan. Dan itu tidak berarti bahwa kita mempertahankan kekurangan kita mempertahankan egois kita mempertahankan kesombongan kita, melainkan kita diminta untuk lebih membuka diri. Biarkan Allah berkarya dalam diri kita, membiarkan Allah mengubah kehidupan kita yang jahat menjadi kehidupan yang baik, mengubah perilaku hidup kita yang kurang berkenan pada Tuhan menjadi anak-anak Allah yang pada akhirnya menerima warisan kebahagiaan. Sadar bahwa kita sekalian belum siap membersihkan diri kita, terutama hati kita, dan hati kita masih seringkali kotor,
seringkali tidak mau dibasuh, seringkali tidak mau didatangi oleh Tuhan, maka dalam peran ini layaklah kita kembali kepadanya, mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita, mohon rahmat dan tuntunannya, supaya kita semakin setia kepadanya, agar pada saatnya kita pun menerima segala yang dijanjikannya untuk boleh hidup bersama dengan Dia dalam kerajaannya yang abadi di surga. Amin.